menjauh, mendekat, tangkap. Halo, siapa sih yang pernah bingung? Sebenarnya aku punya kelebihan apa ya? Atau gimana caranya biar dikenal karena hal positif yang kita punya? Nah, pertanyaan itu udah kita bahas nih bareng teman-teman SMPN 3 Bogor. Tanggal 20 kemarin, kita berkesempatan mengunjungi SMP Negeri 3 Bogor, salah satu sekolah menengah pertama di kota Bogor yang punya banyak siswa aktif dan penuh semangat. Di kunjungan kali ini, kita nggak cuma datang buat ngasih materi biasa. Kita datang buat ngajak teman-teman SMPN 3 Bogor belajar tentang personal branding. Dengan cara yang jauh dari kata membosankan. Mulai dari diskusi seru, permainan yang bikin kelas heboh, role play yang menghibur, sampai hadiah-hadiah yang bikin teman-teman makin semangat mengikuti kegiatan. Sesampainya di kelas, kegiatan diawali dengan perkenalan singkat dari kelompok kami. Kami memperkenalkan diri satu persatu agar teman-teman SMPN 3 Bogor lebih mengenal siapa saja yang akan mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung. Di sesi yang pertama, kita kasih sedikit tantangan dulu nih. Teman-teman diminta mengisi pretest melalui Google Form yang berisi beberapa pertanyaan sederhana tentang personal branding. Tujuannya buat melihat seberapa jauh pengetahuan mereka sebelum materi ini dimulai. Dan ternyata ada yang udah tahu sedikit, ada juga yang baru pertama kali dengar istilah tentang personal branding. Nah, sekarang masuk ke inti kegiatan. Kita ngobrol bareng tentang apa sih sebenarnya personal branding itu. Jadi apa sih personal branding itu? Nah, personal branding sendiri itu adalah cara membangun citra diri positif di mata orang lain. Jadi kalian gak mau kan dikenal buruk dengan orang lain. Nah, personal branding itu adalah bagaimana kalian itu menunjukkan diri kalian dengan secara positif. Nah, personal branding itu bisa terlihat dari perilaku, komunikasi kalian dan sikap kalian sehari-hari. Di pertama itu ada namanya siapa aku. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada nih seseorang, ini kayak dia nih, bisa siapa sih aku di kelas ini, dikenal sebagai apa gitu. Mau tahu ya karena duduknya paling belakang atau yang gimana. Jadi kita harus cari tahu dulu sebelum. Jadi pengen cinta biar dapat cewek atau gimana gitu. Tapi tidak, maksudnya personal branding itu tidak hanya untuk itu. Tapi ya salah satu benefitnya, keuntungannya bisa seperti itu kalau teman-teman pengen. Nah, sebelum aja kalian tahu Kalian sendiri itu kalian harus pandai membagi waktu. Ada yang namanya prioritas, seperti karena kalian masih sekolah. Wah, keren-keren ya kakak-kakaknya. Nah, sederhananya, personal branding adalah cara orang lain mengenal kita. Misalnya, ada teman yang dikenal jago olahraga, ada yang dikenal kreatif, ada yang rajin, ada juga yang selalu percaya diri saat berbicara di depan umum. Semua itu bisa jadi bagian dari personal branding. Kita juga membahas gimana caranya membangun personal branding yang positif, karena setiap orang punya keunikan masing-masing yang layak untuk ditunjukkan. Setelah materi selesai, kami membuka sesi tanya jawab. Di sesi ini, teman-teman bebas bertanya tentang personal branding maupun hal-hal yang masih membuat mereka penasaran. Prinsip itu adalah sebuah keyakinan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri kita. Udah sih. boleh yang berani jawab dapat hadiah lagi dari kita. Coba tuh, kan ini HP ini dibuka aja nggak apa-apa. Apa itu tadi Bakal itu, maka ketika sudah di depan ini kalian sudah bisa gimana caranya ngomong depan banyak orang ini. Gunakan bahasa yang sopan dan percaya diri. Saya sebagai follower dan tapi saya sebagai orang yang mempunyai personal branding. Karena suasananya sudah mulai serius, saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ice breaking. Pada permainan ini, seluruh peserta harus fokus mendengarkan instruksi yang diberikan rekan kami. Aturannya sederhana, tapi ternyata cukup menantang. Misalnya, ketika rekan kami mengatakan menjauh, maka tangan harus bergerak menjauh. Lalu, ketika rekan kami mengatakan tangkap, peserta harus berusaha menangkap lawan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara, lawannya harus menghindar secepat mungkin. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oh iya. Sekarang tukeran sisi yang menghindar, sisi yang nangkap. Menjauh, mendekat,
Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Yang tangkap masih yang sama ya, barisan yang sini. Mendekat, mendekat, menjauh. Suasana kelas langsung dipenuhi tawa dan sorak-sorai karena permainan ini benar-benar menguji fokus dan kecepatan respon mereka. Setelah energi kembali terisi, kami melanjutkan kegiatan dengan post-test. Post-test ini bertujuan untuk melihat pemahaman peserta setelah mengikuti materi yang telah disampaikan. Pertanyaannya masih seputar personal branding, namun kali ini mereka sudah memiliki bekal pengetahuan yang lebih baik. Selanjutnya, kami memasuki sesi roleplay yang menjadi salah satu bagian paling menarik dalam kegiatan ini. Setiap peserta yang maju diberikan 2 pertanyaan sederhana. Pertama, mengenai hobi atau kemampuan yang mereka miliki, dan kedua, mengenai pencapaian atau pengalaman yang paling membanggakan yang pernah mereka lakukan. Tujuannya adalah membantu mereka mengenali potensi diri yang bisa menjadi dasar dalam membangun personal branding yang positif. Apa sih? Dipanggil? Dipanggil. Apa dipanggil apa deh? Azan. Azan maghrib. Oh iya. Dari Gema, hobinya apa sih? Kader. Mancing. Oh, main musik. Musiknya apa? Oh, dengerin musik. Hobinya dengerin musik. Artisnya apa, Pak? Taylor Swift. Oh, nyanyi dong. Tapi kalau itu aja. Nah, oke. Kita udah kenal nih dari 3 teman kalian ini hobinya masing-masing apa. Dan aku pengen tahu lagi dari Gemma yang maju yang pertama. Dan yang kedua dia berani joget tadi. Oke, dari ada yang paling ada puasa itu apa sih? Poli doa. Gak mungkin poli doa. Gak bisa yang lain. Teman-temannya ada yang tahu gak? Yang biasa lakuin dan dia suka itu apa? Beli parfum. Aduh, parfumnya apa nih? Biasanya paling suka mempelajari matkul IPS. Bener gak teman-temannya? Bisa jadi. Berarti orang ini adalah orang yang suka belajar, tipe yang suka belajar tentang menghafal. Benar gak? Oh iya. Nah, dari 3 teman kalian ini bisa kita lihat nih. Skena itu apa sih, Kim? Skena itu apa sih? Skena karena Allah. Skena karena Allah. Tapi dari teman-teman ngakuin nggak kalau Gumanya orangnya skena lah, culture katanya. Culture dia. Melalui sesi roleplay ini, teman-teman bisa belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan, minat, kemampuan, dan prestasi yang berbeda-beda. Tidak perlu menjadi sama dengan orang lain. Yang terpenting adalah mengenali potensi diri, mengembangkannya, dan menunjukkan hal-hal positif tersebut secara konsisten. Itulah yang menjadi dasar dari personal branding yang baik. Setelah seluruh kegiatan selesai, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta, yaitu pembagian hadiah. Kami memberikan snack kepada seluruh siswa yang aktif mengikuti kegiatan. Selain itu, ada juga hadiah tambahan bagi teman-teman yang berani bertanya saat sesi diskusi dan berani maju ke depan saat roleplay. Meskipun sederhana, hadiah ini menjadi bentuk apresiasi atas keberanian dan partisipasi mereka selama kegiatan berlangsung.
Sebagai penutup, kami meminta seluruh peserta untuk menuliskan kesan dan pesan mengenai kegiatan yang telah mereka ikuti. Banyak pesan positif yang diberikan oleh teman-teman SMPN 3 Bogor, mulai dari materi yang mudah dipahami, kegiatan yang seru, hingga harapan agar kegiatan seperti ini bisa diadakan kembali di masa mendatang. Dan itulah rangkaian kegiatan kami di SMP Negeri 3 Bogor. Terima kasih kepada seluruh pihak sekolah, guru, dan tentunya teman-teman SMPN 3 Bogor yang telah menyambut kami dengan sangat baik dan penuh antusiasme. Sampai jumpa di kegiatan seru berikutnya. See you and bye-bye!